Macron kepada Erdogan, tidak mungkin bagi saya untuk menentang Islam. Di sela pertemuan dengan para pemimpin negara yang tergabung dalam NATO di Brussel, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan pertemuan terpisah dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya membahas beberapa masalah dan menyatakan niat bersama mereka untuk bekerja sama di Libya dan Suriah. Erdogan mengatakan Turki dan Prancis sepakat untuk melanjutkan pembicaraan bilateral dalam solidaritas serius. Macron sendiri mengatakan kepadanya sebagai seorang teman bahwa tidak mungkin bagi saya untuk menentang Islam. Menunjuk populasi muslim yang besar di Perancis, Erdogan mengatakan Macron juga menyatakan kepekaannya terhadap masalah ini. Erdogan juga mengatakan bahwa Turki dan Perancis akan terus bekerja sama untuk mengatasi konflik di Libya dan Suriah. Erdogan tiba di Brussel pada Minggu 13 Juni untuk menghadiri KTT yang dihadiri para pemimpin negara-negara anggota aliansi. Pemimpin lain yang ditemui Erdogan termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Viral, Presiden Emmanuel Macron ditampar warga Prancis di tengah kerumunan. Presiden Prancis Emmanuel Macron ditampar oleh seorang pria di tengah kerumunan pada Selasa 8 Juni. Insiden tersebut terjadi saat Macron sedang melakukan tur nasional di Tain-in-Hermintic di luar kota Valenzdrom, Prancis. Video detik-detik Macron ditampar oleh seorang warga ini beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut tampak Macron baru turun dari mobilnya dan langsung berjalan menghampiri sejumlah warga yang berdiri menunggunya. Warga tampak berkerumun menunggu kedatangan Macron dengan dibatasi menggunakan pagar pembatas. Saat Macron menghampiri salah seorang warga dan meraih tangannya untuk bersalaman, warga itu langsung melayangkan tamparan keras ke wajah Macron. Warga itu sempat berteriak Albasla Macroni, ganyang Macronia sebelum pukulan di wajah Macron. Ia juga terdengar meneriakan Monjui Saint-Denis atau seruan perang tentara Perancis saat negara itu masih monarki. Sontak pengawal keamanan di sekitar Macron langsung menarik Macron menjauhi pria tersebut. Beberapa petugas juga langsung bergerak cepat mengamankan pria yang telah nekat menampar Macron di depan umum tersebut. Dialih bahasakan dari Reuters, wali kota setempat Xavier Angeli mendesak agar keamanan untuk Macron ditingkatkan untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali. Polisi telah mengamankan 2 orang warga atas insiden penamparan terhadap orang nomor 1 di Perancis itu. Hingga kini identitas pelaku yang menampar Macron dan motif aksinya masih ditelusuri. Setelah insiden penamparan terjadi, Macron kembali menemui warga dan berjabat tangan dengan mereka. Amerika angkat kaki, Erdogan siap kirim pasukan jaga Afghanistan. Setelah 20 tahun lamanya, pendudukan pasukan angkatan bersenjata Amerika Serikat di Afghanistan bakal segera berakhir. Pemerintah Amerika memiliki batas waktu hingga 11 September 2021 untuk memulangkan semua prajuritnya. Militer Amerika Serikat menginvasi Afghanistan pasca serangan 11 September 2001 yang menghancurkan menara kembal World Trade Center di Manhattan, New York. Saat itu Amerika berdalih ingin memerangi terorisme, padahal di sisi lain pemerintah negara Paman Sam di bawah komando Presiden ke-43 George W. Bush justru ingin menggulingkan kekuasaan kelompok Taliban. Taliban yang menguasai pemerintahan Afghanistan dituduh Amerika melindungi organisasi paramiliter Islam Sunni Al-Qaeda. Amerika meyakini Osama bin Laden yang notabene adalah pemimpin Al-Qaeda adalah otak di balik serangan 11 September.
Dalam kurun waktu tersebut, pendudukan militer di Afghanistan menjadi yang terlama dalam sejarah Amerika, menyusul akan ditariknya seluruh pasukan militer Amerika dari Afghanistan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memiliki inisiasi untuk membantu Afghanistan menjaga stabilitas negaranya. Erdogan optimis hanya Turki satu-satunya negara yang bisa diandalkan untuk melakukan tugas itu. Hal itu sudah disampaikan Erdogan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam konferensi tingkat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Brussels, Belgia. Amerika sedang bersiap untuk segera meninggalkan Afghanistan setelah mereka pergi. Satu-satunya negara yang bisa diandalkan untuk mempertahankan proses di sana sudah jelas adalah Turki, ujar Erdogan dikutip Viva Militer dari The New Arab. Selain kepada Biden, Erdogan juga telah menyampaikan rencana tersebut kepada para pejabat Turki. Akan tetapi bagaimana prosedurnya masih belum dijelaskan secara rinci. Sementara itu pihak Taliban sudah sejak lama memberikan pernyataan tegas terhadap intervensi militer asing. Hal inilah yang kemungkinan besar bisa menjadi ganjalan masuknya pasukan Turki ke Afghanistan. Walaupun Turki dan Afghanistan adalah negara yang sama-sama memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Israel kembali gempur Gaza, jet tempur bombardir Palestina. Israel kembali menggempur jalur Gaza Palestina Kamis malam 17 Juni atau selang sehari setelah serangan sebelumnya. Militer Israel mengatakan jet-jet tempur meluncurkan serangan udara di Gaza pada Kamis malam hingga Jumat dini hari setelah militan Palestina mengirim banyak balon udara berisikan api ke wilayah mereka. Balon api dan serangan udara merupakan kekerasan terbaru di tengah gencatan senjata antara Israel dan kelompok milisi Palestina yang mulai berlaku pada 21 Mei. Selama beberapa hari terakhir, balon pembakaran diluncurkan dari jalur Gaza ke wilayah Israel, kata militer Israel dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP. Sebagai tanggapan, pesawat tempur menyerang komplek militer dan situs peluncuran roket milik organisasi teror milisi Palestina. Jurnalis AFP di Gaza melaporkan mendengar ledakan keras. Militer Israel mengatakan serangan itu menghantam situs-situs di kota Gaza di Khan Yunis, rumah bagi sekitar 2 juta penduduk. Sebagai tanggapan, militan milisi Palestina langsung melepaskan tembakan senapan mesin ke arah negara Yahudi itu hingga sirine peringatan serangan roket Israel meraung.